SMA MKK, IPU, dan ASEAN Engineering. Kita beri tepuk tangan. Dan waktu selanjutnya terserah dirinya. Waktu dan kesempatan kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lihat yang diundang ini ada seratusan perusahaan secara nasional sempat mendapatkan semua pelatihan, yang K3, yang migas dan naker, dan mempraktekannya. Jadi saya kebetulan juga punya perusahaan jasa K3, Diksa Uji Insulin, yang saat ini menangani proyek di IKN juga terkait K3. Jadi kami kalau terkait pelatihan saya banyak, baik di Asia, Eropa maupun Australia. Saya awalnya di safety engineer. Dari pengalaman sebagai safety engineer, ya, ternyata untuk mengantisipasi bahaya itu, selain kita melakukan identifikasi bahaya, juga banyak ditentukan dengan implementasi daripada peraturan atau regulasi yang berlaku. Kalau bicara bahaya, ya, saya rasa kita semua sudah tahu kapan dan dimanapun itu bisa terjadi. Ya. Kalau kita dengar televisi, buka internet, kadang-kadang kita bingung juga, ya. Perusahaan kalau dari segi aturan menerapkan SMK 3, kalau misalnya di Naker menerapkan hampir yang semua yang dilakukan, melaksanakan regulasi, akan tetapi masih sering mengalami kecelakaan. Ya. Seperti di gambar yang kita lihat, ini adalah contoh-contoh kecelakaan. Ya. Ada yang kereta, macam-macam. Nah kan pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kadang-kadang dalam banyak hal dia punya sertifikat, dia punya kelayakan, tapi terjadi itu juga. Nah berdasarkan penelitian, kebanyakan itu adalah karena human error atau faktor orang. Jadi orang ini selalu menjadi kunci daripada terjadinya bahaya yang menimbulkan kecelakaan tadi. Bahaya ini juga secara teori sudah banyak yang menyampaikan, dan kita paham bahwa keselamatan dalam kaitannya dengan K3, bahaya dalam kaitannya K3 dibedakan menjadi dua, bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan. Meskipun dalam penerapannya biasa ada bahaya lingkungan dan bahaya lainnya. Bicara bahaya keselamatan, kita tahu merupakan suatu potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko langsung, yang dapat mengakibatkan keselamatan dan menyebabkan kecelakaan langsung sehingga menimbulkan cedera seperti luka bakar, luka sayat, patah tulang, cedera punggung, atau bahkan kematian. Nah, ini barangkali di antara semua peserta mungkin perusahaannya ada yang pernah mengalami yang namanya kecelakaan kerja, iya kan? Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang kita lihat, biasanya disebabkan oleh peralatan, disebabkan oleh material yang ada di sekitar kita, disebabkan oleh lingkungan, dan macam-macam. Bahaya juga bisa karena bahaya kesehatan yang biasa diistilahkan sebagai potensi bahaya yang menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan atau bahkan menyebabkan sakit akibat kerja, biasanya disebut penyakit akibat kerja. Ya. Nah, bahaya ini dalam konteks implementasi, kalau setiap perusahaan misalnya diwajibkan untuk misalnya untuk yang perusahaan yang punya karyawan di atas 100 wajib menerapkan sistem manajemen K3 misalnya, atau yang punya potensi bahaya tinggi, ini yang pertama dilakukan oleh setiap perusahaan yang identifikasi bahaya, ya kan, dengan melakukan misalnya seperti manajemen risiko untuk melihat atau memastikan bahaya yang bakal timbul
dan bagaimana mencegahnya, bagaimana mengendalikannya, bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Sistem manajemen keselamatan sebagai sarana atau tools untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja. Terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Nadia Bidal Fauzia MSI, Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI IPU beserta seluruh jajaran dan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI. Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Insinyur Afriansyah Nur. Jarang-jarang kami pergi berdua.